Bisa nggak sih ngelihat nih past life-nya dia apa sih kira-kira? Kalau itu pakai megang-megang tangan enggak? Oh. Jalan Nggak semua harus kontak fisik Iya, soalnya kan kok. taunya kan lihat garisnya nih, ini ruwet nih, misalkan nih kayak orangnya. Tinggalnya kayak di desa gitu sih aku lihat. Sampai sekarang masih. Oh iya? Sekarang. Ini Po. Halo. Siapa Po? Ini Aileen Ho. Wih, siapa emang Aileen Ho? Ini yang supranatural kan? Iya, praktisi supranatural. Supranatural. Oh, praktisi spiritual sama Mas Reza mirip-mirip lah. Mirip-mirip. Berkemampuan khusus. Kalau ini berkemampuan kasus bukan kasus mulu. Berkebutuhan khusus. Jangan loh. Nih Aileen, lu pernah bareng ya kita ya? Iya, Syuting pernah. bareng, dulu masih bertiga. Iya, Kenapa sekarang sendiri? sudah berbeda jalan. Oh, berbeda jalan. Ya. Apa berbeda jalan duniawinya? Apanya nih? Apa sisi spiritualnya? Pokoknya intinya itu kita punya ya perbedaan jalan lah. Perbedaan jalan. Oh, oke. Ganti jalan. Aileen ini Osin. Ya, Osin gak ada yang tahu. Osin zaman dulu Osin Ini makanya terkenal. gak ada yang tahu. Yang tahu lo doang. TVRI kan? Osin. Tapi lo ngelihat dia sama ngelihat lo persamaannya apa, Po? Sama-sama perempuan. Bener lagi. Bener. Nih, Aileen nih sehari-hari kan apa sih bilangnya? Praktisinya itu ngebantu orang untuk melewati masalah gitu ya? Iya, bisa dibilang. Terus ada juga penelitian mengenai supranatural atau enggak mengenai spiritual, itu juga ada. Dan aku ada tim. Ada tim? Ada tim. Itu nerima klien berarti? Ya, kalau untuk aku personal ada terima klien. Oh, biasanya kliennya masalahnya apa sih? Banyak sih, ada yang supranatural, ada yang lebih ke arah memang ketika aku lihat ini basicnya karena psikologi. Misalnya apa misalnya yang paling seru? Contohnya ada yang kayak bingung jalan hidupnya mau ke arah mana. Terus ada juga yang kayak misalnya bermasalah di finansial atau nggak bermasalah di hal-hal seperti masalah keluarga, permasalahan hidup. Itu juga bisa ditanyakan. Atau nggak kadang mereka itu kayak butuh verifikasi ini sebenarnya hal-hal yang aku alamin itu sebenarnya hal supranatural atau bukan sih? Atau nggak ada juga nanya-nanya pertanyaan mengenai hal-hal spiritual yang mungkin mereka masih bingung nih dalam menjalaninya. Misalnya? Ya, kita tahu lah ya, ini aku nggak mau mention agama apapun dan tidak ada maksud untuk menjelek-jelekan. Iya, mengerti. Jadi, tiap agama itu kan punya perbedaannya masing-masing. Betul. Nah, terus ada yang orang menganggap kayak di agama itu ada sebagian orang yang percaya, ada sebagian yang enggak. Dan mereka menanyakan ini sebenarnya yang benar yang mana? Karena ada perbedaan versi. Ada juga sometimes yang disampaikan dan yang mereka rasakan dari dunia nyata dengan ya yang disampaikan oleh pemuka agama atau nggak mereka melihat dari orang-orang yang ada di let's say tempat ibadah nggak sesuai, mereka juga sometimes bisa menanyakan. Kayak mereka itu sometimes ada beberapa orang yang punya kekecewaan terhadap tempat ibadah lah. Oh, oke. Terus biasanya setelah konsultasi sama Aileen jadi bagaimana mereka? Tergantung respon dari setiap dari mereka, tapi aku mencoba untuk menetralisir semuanya supaya mereka itu udah tahu arahan hidupnya kemana nih dan lebih fokus kepada hidup mereka masing-masing. Karena poin utama ketika aku menangani klien pertama memang menyadari bahwa mereka itu jika ada permasalahan memang itu bukan hal yang baik. Nah terus dari sini aku coba lihat akar permasalahan di mana. Kadang ada akar permasalahannya di dalam diri mereka. Nah ini lebih mudah untuk diselesaikan karena aku langsung berhadapan dengan orang yang bersangkutan dan aku bisa menyampaikannya dengan langsung. Atau enggak misalnya mereka menghadapi situasi di mana contohnya ada masalah keluarga di mana mungkin keluarganya yang bermasalah. Terus mereka menanyakan apa yang harus aku lakukan. Nah, aku lebih memberikan misalnya let's say punya masalah dengan ayahnya. Nah, aku akan memberikan memberitahu kalau ayahnya ini memang karakternya seperti ini. Dan cara kamu menghadapinya adalah A, B, C, D, E. Dan itu tiap orang berbeda. Oh, berarti Aileen ngelihat karakter si kliennya itu? Pasti aku akan melihat karakternya dan sesuaikan. Secara psikologis atau secara supranatural? Dua-duanya. Dua-duanya. Juga. Berarti mirip-mirip juga sama Mas Reza ya? Ya, dia bilang Dia sangat kamu terkesima. Lihat ini apa lihat ini bengongnya? Itu jangan senyum itu serem. Terus gimana dong? Itu kan dari sisi spiritualnya berarti ya. Kalau dengan kasus kayak gitu. Kalau kasus-kasus supranatural kayak apa, Lin? Ada nggak tuh?
Beberapa kasus contohnya ada yang mengalami gangguan. Gangguan. Yang contohnya kayak mimpinya mimpi buruk sering. Atau enggak kayak ada gejala-gejala mereka itu hatinya nggak tenang. Itu juga masalah. Dan ketika aku cek ternyata ada sisi dari supranatural ya. Ada gangguan, ada santet, terus ada kategori bermacam-macam sih. Ada santet, pelet, terus juga ada yang namanya pelaku. Supranatural. Contohnya mereka ke, ini boleh disensor ya, ke Gunung Kawi. Oh, oke. Sejenis kayak gitu. Terus atau enggak mereka Emang juga... Gunung Kawi kenapa mesti disensor? Nggak tahu juga kan, emang banyak kan di sana kan? banyak sih memang. Ini nih. Ini dari sajiannya udah jadi dia nih. Wah. Nggak diterima tumbal di sono. Nggak diterima. Terus, sorry? Terus ada juga yang lebih ke arah gangguan. Kalau gangguan itu lebih ke arah sebenarnya karena radiasi energi negatif dari si orang tersebut. Jadi nggak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Jadi kalau misalnya yang kayak kiriman, santet, dan sebenarnya itu lebih ke santet sih atau nggak kiriman, itu ada pihak di mana orang lain yang melakukan. Jadi orang lain itu dendam, nggak suka, terus mereka itu ke calonya yaitu dukun. Atau enggak praktisi supranatural yang hitam, abal-abal lah, yang abal-abal yang tidak baik arahannya. Terus baru mengcombine energi tersebut bersama dengan astral untuk menyerang si manusia tersebut. Jadi ada banyak unsur energi nih, ada energi dari astralnya, ada energi dari si manusianya. Tapi kalau gangguan itu murni karena dari diri sendiri. Karena orang tersebut meradiasikan energi negatif tersebut yang akhirnya menarik astral negatif. Oh, dan dia punya energi negatif itu biasanya gara-gara apa? Apa karena kelakuannya atau apa gitu? Pertama, kita sebut biasanya penyakit hati. Orang-orang yang suka iri, suka memendam emosi, egois, terus let's say kayak mendramatisir segala sesuatu, dan terutama orang-orang yang nggak bersyukur dan nggak yang dekat sama Tuhan. Kan pernah cerita kan kayak sebenarnya dia itu nggak ada karmanya itu. Oh iya, yang karma juga ada. Jadi datang dengan keluhan bahwa dia terganggu oleh supranatural gitu. Iya, mereka itu datang contohnya let's say di karirnya kok mendadak hancur. Kebanyakan kasus lebih ke arah karir. Mereka melihatnya dalam karir kok ada masalah, terus mereka udah mendiagnos diri sendiri atau nggak datang ke praktisi manapun itu yang mungkin praktisi tersebut mengatakan bahwa ini adalah kiriman. Makanya kenapa karirnya itu hancur. Tapi ketika aku cek ternyata itu bukan karena kiriman. Tapi karma. Dan itu lebih berat kasusnya. Iya, lebih serem karma daripada kirimannya. Iya, kenapa karma lebih serem? Karena karma itu kita langsung berhadapan sama semesta. Sama pencipta kita. Itu bengong aja, banyak ya. Iya, maksudnya karma. Mau nanya nih ya, tadi kan Mbak Aileen sempat ke toilet tuh lama. Saya tuh agak ini juga, aduh, apa jangan-jangan kena energi saya nih kok dia. Takutnya kan aura-aura buruk kan, aura-aura panas, takutnya gitu. Tapi aura dia buruk nggak sih? Enggak kan ya? Nggak apa-apa, jangan gak enak kan. Suka galau. Aku lihat suka galau, suka mendem. Oh, jangan gak enakan, gak apa-apa. Yang mendem sama suaminya. Panjang umur nggak ini saya? Sudah spektrum. Oh, tidak boleh itu. Terus, oh ternyata dia ada karmanya. Ada karma. Jadi orang-orang karma itu kenapa seseorang bisa karma, bisa mendapatkan karma? Basically karena manusia tersebut melakukan tindakan-tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Akhirnya Tuhan menggunakan cara untuk menegur dia. Tegurannya itu bisa beberapa hal. Dari karir dihancurin, atau nggak tiba-tiba kita bisa dapat banyak masalah dalam hidup. Atau enggak dalam hidup apapun yang kita inginkan itu kayak sulit untuk didapatkan. Itu juga bisa karma. Cakep. Ini biasanya karma itu terjadi karena kelakuan si klien misalnya gitu kan? Basically balik lagi ke diri kita. Itu biasanya yang paling sering Aileen lihat kelakuan apa yang paling sering nongol tuh? Tiap sehingga orang nongol karma kayak gitu. Tiap orang sebenarnya berbeda-beda. Tapi aku ambil contoh kasus dari salah satu klien aku lah ya. Salah satunya itu dia of course nggak akan ingat Tuhan. Terus dia sempat semena-mena sama bawahan-bawahan. Jadi orang tersebut adalah seseorang yang memang secara materi itu berkelebihan intinya. Dan dia itu punya karyawan-karyawan lah ya. Nah terus ketika menjalani tugas tersebut kurang memanusiakan manusia.
Jadi mungkin pelampiasan emosi lah. Terus habis itu juga memperlakukannya dengan tidak baik. Habis itu juga orang tersebut juga aku lihat nggak banyak melakukan kebaikan. Energinya juga cenderung berpikir yang negatif. Dan itu kan sebenarnya tumpukan-tumpukan karma atau enggak dosa yang sudah dia tumpuk segitu banyaknya. Dan akhirnya ini ketika Tuhan nilai, oh ini tidak baik nih. Terus akhirnya kena. Kenanya dengan cara waktu itu klien aku yang pas semena-mena itu pas aku cek, dia itu ada di perkapalan ya. Dia kerja Industri di perkapalan? Iya, di perkapalan. Dia punya 2 kapal kayaknya, atau beberapa kapal, yang intinya itu mata pencaharian utamanya dia. Sorry, ini kapal laut apa kapal terbang? Kapal laut. Oke. Kapal laut. Oke. Nah terus, aku nggak tahu specifically dia kerja apa, tapi setelah aku korek, no, ini bukan kiriman. Karena dia awalnya datang mendiagnosa diri, ini kayaknya kiriman deh. Tapi ketika aku cek, no ini bukan kiriman. Pertama aku nggak ngeliat ada astralnya. Kedua juga nggak ada energi manusia yang punya inisiatif negatif terhadap dia. Malah kebalikannya dia yang punya inisiatif negatif terhadap orang. Oke. Nah terus aku coba lihat beberapa memori, oh dia memperlakukan orang dengan tidak baik. Baru dia ngaku akhirnya. Oh ya benar, aku emang pernah sih kayak keras sama bawahan aku. Karyawannya. Dan sebagainya. And then kena karmanya dia cerita kayak, that time dia nggak tahu kenapa dan nggak tahu alasannya kenapa tiba-tiba kapalnya bocor semuanya. Dan dari hari itu ya udah benar-benar melarat. Langsung melarat? Melarat. Dia nggak bisa kerja di mata pencaharian itu lagi. Bangkrut gitu jadinya? Ya bisa dibilang. Jadi intinya kalau kita melakukan hal-hal yang tidak baik dan Tuhan sudah tidak berkenan, dalam jentikan jari itu Tuhan bisa ngambil semuanya. Jadi jangan lupa, dari kasus klien itu aku belajar, oh Tuhan yang punya segalanya loh. Apapun yang kita punya dalam hidup, contohnya kayak bahkan hidup kita, nyawa kita, materi kita, atau enggak orang-orang sekitar kita, itu bisa Tuhan langsung ambil dalam jentikan jari. Satu jentikan jari. Semua hanya kita meminjam ya? Semuanya yang kita punya itu cuma dipinjam. Baju lo nih ya, inget ya, ini minjem nih. Iya, jadi kalau begitu pun kebalikannya, kalau Tuhan mau ngasih, secepat diangkat derajat gitu ya. Kalau Tuhan berkehendak, beda ya. Kalau di Islam kan kun fayakun gitu kan, kayak jika terjadi maka terjadilah, kayak yang jatuh kan tadi langsung jatuh. Kalau ini misalkan yang melarat tiba-tiba jadi kaya raya gitu. Oh iya, sesuai kehendak Tuhan. Sesuai kehendak Tuhan. Sesuai kehendak Tuhan. Iya tuh, ada harapan. Sesuai kehendak Ngomongin Tuhan. siapa sih ini sebenarnya? Saya. Dan orang lain yang deket aja. Gitu. Iya, jadi terus abis itu setelah dia konsultasi sama Aileen, apa yang terjadi sama dia? Dia mengakui dia pernah berbuat tidak adil dan sebagainya macamnya. Tidaknya dari sesi konsultasi itu dia tahu dari tindakan dia ada yang memang tidak berkenan nih, karena dia udah langsung berhadapan sama Tuhan. Memang dia bersalah terhadap manusia, tapi yang paling utama dia memang langsung berhadapan sama Tuhan. Aileen tuh kan dengar apa sih? Maksudnya itu kan ada sebuah informasi kan yang Aileen dapat kan, dia melakukan apa tuh, bentuknya apa sih yang Aileen dapat tuh? Intuisi. Jadi kayak kata-kata atau bagaimana sih? Lebih ke kata-kata feeling, tapi bukan di audible. Jadi? Di hati. Di hati. Cara kerjanya di hati. Kalau si Mas Reza kan ini apa, gambaran di tembok ya, mirip tuh kayak gitu ya. Nah kalau si Aileen cerita seperti itu, kelihatan nggak visualnya di Mas Reza? Energinya. Energi dari ceritanya? Iya. Oh, tapi secara visual nggak kelihatan tuh? Iya. Energinya apa yang berasa? Kekuatan yang dari apa yang dia omongin. Kekuatan apaan? Dia dah. Berarti kalau misalkan ada cowok yang mau deketin, pilihnya tahu dong ya. Semuanya aku radar ya. Kalau lu berasa semua orang pindah deketin lo kan? Iya, itu lebih kepedean sih. Oh, terus abis itu dia Setidaknya apa dia yang terjadi sama dia sekarang? Aku nggak tahu apa yang terjadi karena aku belum ketemu orangnya tersebut. Tapi setidaknya dia aware. Dia aware, oh ini bukan karena kiriman. Jadi jangan fitnah orang nih. Hati-hati dengan fitnah orang, kena juga nih karmanya nanti. Oh gitu? Ya iyalah, nggak baik dengan kata-kata fitnah orang, nggak baik. Emang kita punya bukti? Iya. Nggak punya bukti kan? Bener. Nggak punya bukti. Orangnya lagi ngelas. Ini bolongan kapal. Itu karatan ya, kapalnya. Sama terutama yang namanya manusia zolim terhadap manusia lain, itu Tuhan benar-benar marah banget sih.
Biar buat semena-mena. Ya, Tuhan kan, pernah dengar kan Tuhan Maha Adil. Ya. Kalau ada makhluk ciptaannya yang diperlakukan tidak adil, Tuhan pasti nggak akan senang. Karena di situ intensi energi jahat kita, manusia itu kan punya energi. Balik lagi, manusia itu punya energi. Tergantung energi ini mau kita bawa ke arah mana. Mau ke arah positif atau ke arah negatif. Kalau kita menggunakan energi tersebut ke arah yang negatif, itu akan berdampak banyak hal. Sawadikap, welcome to Fixram Thailand. เรื่องราวเกี่ยวกับเด็กทารกการทำแท้งเด็กทารกที่นี่ Serem nih. Ada jenazah yang pernah dibakar. Gua mau ngobrol orang kebakar coba. Gila jadi. Aduh. Serem ini sih. Ayo cek sini enggak tuh. Oh, astagfirullah. Banyak sih di sini yang anak-anak kecil itu, cuma kita lagi diawasi sama cewek itu. Ratu itu. Ratu itu. ให้อภัยคุณแล้วคุณให้อภัยเขาไหม Cewek hitam lidahnya panjang. Ini gua akan gini-giniin seperti lampu bayi sih. Memang apapun yang saya lakukan, makhluk halus marahnya selalu sama musuh. Aduh. Kita cabut, kita diserang. No, my. San dua pi. San dua lahir batin pi. Percuma sih nggak bisa. Goblok kan ada orang Thailand itu kenapa pakai Google Translate lama banget. Tumben lo diem aja lo. Ini ya mau nanya takut-takut nih. Takut apaan? Takut dibacain. Udah jelas lalu lah. Iya, kalau waktu itu kan Mas Reza bilangnya kan 2024 saya lumayan nih ada peningkatan sedikit. Kalau dari Aileen ini gimana ngelihatnya? Yang penting pede. Oh, yang penting pede. Tuh udah pede gila kita mah ya Allah. Udah bukan pede lagi. Terus yang kedua, ini mengenai rezeki ya. Sebenarnya menurut aku itu udah jatuhnya spek Tuhan. Tuhan yang bisa kasih rezeki. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena ada sebagian manusia, bisa gak manusia berusaha keras terus mendapatkan rezeki banyak? Bisa. Aku gak bilang gak bisa. Bisa. Tapi balik lagi, itu tidak menjelaskan kenapa ada manusia yang kerjanya sedikit tapi duitnya banyak. Nah, ada enak yang tuh, Po. kerjanya banyak tapi duitnya sedikit. Kerjanya Ya kan? banyak. Ada juga tasking. Pernah kan dengar kayak orang-orang itu kayak, kenapa ya duitnya kok cepat habis terus ya? Nah, itu harus dipertanyakan ke dalam diri sendiri nih, kerjanya udah halal atau belum, itu pertama. Terus kedua itu, hati kita positif atau negatif. Kalau hati kita negatif, kita akan narik yang negatif. Terus yang terakhir itu, emang harus dekat Tuhan. Kalau emang pengen dapat rezeki yang lebih baik, harus ya pakai jalur ketuhanan. Karena itu udah speknya Tuhan. Apapun agamanya. Apapun itu agama. Yeah. Mungkin kalau sebagian teman-teman yang gak kenal dengan istilah Tuhan, mungkin bisa dengan istilah universe, Alam semesta. pencipta, ya apapun itulah. Kalau kemampuan bisa ini dari apa? Maksudnya Turunan. dari kayak turunan atau belajar. emang dikasih keistimewaan aja gitu? Tiap nanti bukan dari keturunan sih, karena aku ngeteris keturunan aku, mungkin yang sensitif ada, sensitif ada. Tapi ya I don't know lah, aku nggak terlalu dekat sama keturunan aku yang atas juga. Tiba-tiba di umur berapa sih? Aku sebenarnya mulai peka itu di usia 13 tahunan I think. 12-13 ya. Oh wow. Nah tapi sebelum itu aku ngerasa pas aku throwback ke memori masa kecil aku, ada sesekali itu kayak aku ternyata udah ada gejala-gejala bocor dikit sih kemampuannya. Maksudnya? Oh oke. Contohnya kayak pas kecil itu kayak entah kenapa kok aku nggak suka ya sama ini guru aku gitu kan, tapi kayak nobody's care gitu, kayak menganggap biasa aja. Terus pernah ada momen itu pokoknya feeling aku kuat, aku pokoknya nggak suka sama dia walaupun aku nggak terlalu dekat sama dia. Ternyata bener dong, pas waktu itu aku pernah pas kecil ya, namanya anak kecil jatuh. Terus yang namanya anak kecil jatuh, dia ngeliat luka aku. Terus cuma dibilang syukurin. Terus aku kayak, ya. Terus oke, berarti emang ini guru bukan yang baik.
Ada yang kayak gitu. Tajam tuh ya, bisa sampai segitunya ya. Bisa. Feelingnya ya. Iya, bedanya adalah pas kecil mungkin aku nggak bisa menjelaskan kenapa aku nggak suka. Tapi setelah aku udah usia remaja kan pelan-pelan ya dengan sendirinya akan keasa sih. Dengan sendirinya akan keasa, aku lebih bisa menjelaskan kenapa, terus lebih bisa menjelaskan hal-hal tersebut dengan detail. Kalau Mpok dulu intuisi ngeliat suaminya pertama kali apaan, Mpok? Nggak tahu dah. Kawin Saya yang aja. penting ada yang mau aja gitu. Kalau kan bisa Iya, benar-benar. ini udah berasa suka. Kalau mas saya suka nggak ini? Kenapa? Sama saya suka nggak? Ada kan kita Aman-aman ketemu aja. tuh aman-aman nggak ada ini kan nggak ada unsur negatif kan saya tuh. Iya, Apa? iya. Saya udah jinak ya. Jina. Tapi intuisi lo, ke pasangan lo nggak ada berarti. Nggak ada. Kan katanya juga Aileen ini punya kemampuan khususnya adalah bisa merasakan atau ngelihat past life seseorang gitu ya. Oh ya. Gitu ya. Jadi banyak yang datang untuk lihat past life-nya gitu ya. Apa itu special request atau emang itu adalah kebutuhan untuk ngobatin orang itu ibaratnya? Balik lagi ke klien yang datang. Ada yang memang datang itu cuman kepo. Oh, Tapi ya udah nggak apa-apa, just for fun aja, kayak gitu kan. Oke. Terus ada juga yang kayak mempertanyakan dalam hidup, kok aku begini ya? Kayak merasa kok kayaknya jiwa aku tua. Banyak beberapa klien yang akhirnya datang. Old soul maksudnya? Dia merasa kok aku kayak old soul ya, kok kayaknya aku nggak terlalu gampang nyambung sama orang, why? Tapi itu positif Jadi nggak sih mereka old soul sebenarnya? Balik lagi ke orangnya. Oh, oke. Nggak semua old soul itu ke arah yang positif, nggak semua old soul itu ke arah yang negatif. Oke. Ngerti kan? Jadi Iya, balik lagi, old soul itu sebenarnya lebih ke arah memang orang tersebut punya pengalaman lebih banyak lah. Menjalani kehidupan lebih banyak bisa dibilang. Nah, tapi balik lagi, di setiap personal masing-masing manusia ini, dia mau ke arah positif atau ke arah negatif. Oke. Balik lagi ke free will manusianya. Manusia sendiri yang menentukan hidup dia mau ke arah mana. Oke. Terlepas adanya takdir nggak ada takdir, tetap manusia yang menentukan pada akhirnya. Mau nentuin ngikutin takdirnya atau mau lawan takdir, itu balik lagi ke pilihan manusia. Makanya kenapa ada yang namanya surga dan neraka. Kalau misalnya nggak ada yang namanya pilihan dari manusia, harusnya semua orang masuk surga. Logikanya nih. Iya. Tapi ada yang namanya neraka. Kenapa why ada neraka? Berarti ada orang-orang yang memang sudah melanggar dari aturan yang sudah Tuhan buat. Dan melawan takdir yang sudah Tuhan tentukan ke manusia itu. Dan itu karena berbuat dosa gitu? Ya banyak pasti akan berbuat dosa. Dosa emang enak, Pok ya? Also kalau saya mah puber ini. Yo. Puber also beda apa sih? Also kan tua. Iya, also. So, apa? Jiwa-jiwa. Jiwa tua. Kan maksudnya Kita berarti kan ngeliat jiwanya past life-nya, muda. ngeliat kehidupan sebelumnya udah berkali-kali hidup gitu ya maksudnya? Ya. Iya benar gak sih? Itu kayak Gitu ya? reinkarnasi gitu ya? Ya, reinkarnasi. Definitely sorry. reinkarnasi. Kalau saya reinkarnasi mana? Nah, bisa nih, Bisa bisa nggak nih. nih? Kalau- Tapi itu Mas Sasa tadi tuh nggak tahu kan Mas Sasa bisa ngeliat auranya apaan sih warnanya? Dia warnanya biru, Apaan tuh biru? lebih damai. Katrina ya. Apa? Oh, api. Kompor. Terus damai terus? Terus energi kalau misalnya dia marah ke warnanya baru merah ke melekat ke orange gitu. Oh, confirm nih si Gitu. Aileen confirm. Nah, kalau begitu bisa nggak sih ngelihat nih past life-nya dia apa sih kira-kira? Bumbu pecel apa apaan nih? Kalau itu pakai megang-megang tangan enggak? Oh. Aja langsung. Nggak semua harus kontak Iya, fisik soalnya kan kok. taunya kan lihat garisnya nih, ini ruwet nih, misalkan nih kayak orangnya. Nggak seribet yang dipikirkan kok. Aku cukup doa, minta sama semesta, diizinkan atau enggak, ya udah baru masuk ke Coba proses ya, nikah. kalau empok apaan nih? Coba ya. Nah, coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Udah nggak usah disembayangin, emang udah pasti udah lewat. Cuma kan maksudnya di tujuannya tuh supaya ngelihat, supaya kita bisa memperbaiki di masa ini gitu. Betul dia. Itu deg-degan ya. Ya. Ya, nih ngomong malu. Ini Nanti orang abis mana ini, ya? gue sih tadi udah dilihat. Tuh, orang. Perempuan sih aku lihat. Iya petualang gitu, suka ke arah malam gitu Perempuan. doang. Nggak ada dalam banget sih. Mau Ini lihat kayak ya, terus tanya. orang-orang apa ya? Bukan orang Asia Timur banget juga sih. Cengkareng ya. Aku bingung, pokoknya ini negara mana sama zaman apa, aku pokoknya bingung. Tapi aku ngeliat perempuan warna kulitnya agak sedikit kecoklatan. Terus rambutnya actually agak lebih coklat gitu loh, coklat tua gitu. Aku nggak tahu itu dari negara Tuh mana. pas banget Apa? aku. Perindapan. Pas banget kan emang Masih imigran gelap lagi juga. di chat Dengan rambut dulu ya. dong. Terus
tinggalnya kayak di desa gitu sih aku lihat. Sampai sekarang masih. Kita makan melarang. Kita nggak sekarang deh. Iya, kayak Kita tinggal sekarang deh, bukan Kayak dulu. rumah saya masih tanah, beneran. Rumah saya lantai masih tanah, triplek. Tapi itu kalau Enggak, kalau ini kayu kok, kayu. kayu. Iya, Tapi kalau misalnya dia ngomong saya juga masih tinggal di desa gitu ibaratnya ya. Apakah itu akan selalu terulang polanya gitu? Lokasi rumahnya, cara kan Jadi ada karakter beberapa- jiwanya sama kan kalau kata Aileen kan gitu kan? Karakter ada yang bisa beda, ada yang bisa sama. Oh, Tergantung oke. masing-masing manusia. Nggak pindah ke apartemen gitu. Pakai jalur ketuhanan ya, Jalur minta sama ketuhanan, Tuhan. iya. Gimana tadi? Ya, jadi dulu itu memang aku ngeliat hidupnya kayak di desa gitu sih. Terus Oke. berkeluarga, aku lihat berkeluarga. And then dia kalau ada apa-apa emang nggak terlalu suka vokal untuk ngomong. Aslinya sebenarnya pendiam. Masih pendiam tuh. Aslinya pendiam. Sebenarnya sampai sekarang pun juga masih pendiam. Aslinya, aslinya. Cuman karena Aslinya. buat nyari duit kita harus rame. Ya sabar kok, sabar. Kayak gitu. Aslinya introvert aku lihat. Oh, Terus orangnya itu kayak suka ngedumel sendiri gitu. Kalau lagi kesel, Betul. ngedumel sendiri. Paling takut sama orang yang emosinya agak meledak-ledak. iya Po, takut Po. Takut lah. Berarti karakter itu terulang terus dan nggak hilang juga karakternya, ketakutannya. Ada sebagian yang ketakutan ke bawah. Contohnya beberapa orang yang takut sama suara geledek. Oh, Kan mereka nggak bisa menjelaskan dari kecil emang nggak Kenapa punya itu trauma. Oke. Ketika di transpek nggak punya trauma, orang bingung ini kenapa. Hmm. Nah terus ada beberapa yang datang ya iseng-iseng nanya lah ya orang tua gitu kayak, oh pas aku cek, oh ini dari past life-nya ada, dari past life-nya juga dia takut sama suara geledek, itu juga ada. Tadi Aileen bilang kan, Aileen. Aileen bilang kan dari desa berkeluarga. Anaknya banyak nggak dulu? Karena anak saya 5 nih. Oh. Anak saya banyak, anak saya 6. Usia 6, kok cuma tinggal 5? Meninggal 1, jadi 5. Namanya siapa yang meninggal? Anjas. Oh, Anjas. Anjas meninggal. Masih lucu, masih Anjas lucu. meninggal. Iya. Kenapa ada beberapa orang yang reinkarnasinya ditaruh di situasi yang serupa? Oke. Karena dia belum selesai untuk menyelesaikan tugasnya atau enggak ujiannya. Jadi dia masih belum bisa menghadapi situasi tersebut dengan baik. Lu kok mirip ya Po sama kehidupan sekarang? Tapi Boy? nggak sama yang bebas sekarang, Mak. Oh sekarang bebas. Sama bebas. Dia kan supir truk, suami saya kan supir truk nih sekarang. Dia jarang pulang. Nah saya sekarang bebas, kan dia jarang nggak tahu. Kalau dulu profesinya? Permisi, apakah outfit saya sudah Harajuku? Sekarang gua sudah berada di Toko Big Sae. Oh ini mah. Laki. Oke Google, nanti siang berapa derajat suhu di Tokyo ini? Apakah kamu mengerti? Oh, arigato gozaimasu. I love Indonesia. Demi Allah, enak banget. Makanan pokok buat gua selama di Osaka selama 3 hari. Kok baunya kayak anjir ya?